Halo, selamat malam semuanya. Maafkan tadi terputus ya. Sinyal. Maklum kita tinggal di tempat yang masih banyak puun-puun. Oke, aku ulangi ya. Happy birthday, Barakallahu fi umrik. Selamat ulang tahun buat Kota Bekasi yang ke-24. Iya. Kota Bekasi sekarang sudah menginjak usia 24. Kalau ini nih lagi mateng-matengnya nih, Masya Allah. Semoga semua program yang akan ataupun sedang direncanakan oleh Kota Bekasi uh, akan selalu luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini aku kedatangan tamu. Siapakah dia? Dia adalah seorang anak muda, Ci. Aku bisa bilang anak muda lah. Karena usianya nggak jauh berbeda dari aku, masih 17 tahun. Beliau adalah Bapak Yogi. Nah, beliau ini hadir ke sini dalam rangka ingin memperkenalkan tentang IP. Apa itu IP? Inovasi Pendidikan Indonesia. Oke. Sambil kita menunggu bintang tamu kita hari ini, aku mau menyapa-nyapa nih siapa aja yang udah hadir hari ini ya. Ayo, siapa nih yang sudah hadir? Hai, sehat-sehat semuanya ya. Oke, Kota Bekasi buat kalian itu apa sih? Kalau buat aku, Kota Bekasi itu adalah kota tempat aku mengabdi selama hampir, kalau di guru ya, hampir 16 tahun nih. Udah 16 tahun aku mengajar di Kota Bekasi ini. Dari mulai guru bahasa Inggris. Itu dulu ngajarnya di SD Bekasi Jaya 7. Itu tuh nyebrang kereta zaman dulu tuh. Lalu setelah dari SD Bekasi Jaya 7, aku mengajar di iTutorNet di Kemang Pratama, alhamdulillah. Nah, lalu di iTutorNet, lalu aku pindah deh ke Bekasi Timur Regensi. Alhamdulillah, luar biasa. Senang banget pokoknya hari ini aku bisa menyapa kalian nih hari ini nih. Semoga kalian baik-baik saja ya. Aku masih menunggu tamuku hari ini, yaitu Bapak Yogi ini. Tapi kemana nih kira-kira ya? Sudah jam setengah. Halo, waalaikumsalam, Bunda Lili. Wah, Bunda Lili hadir. Selamat malam. Bunda Lili sehat. Langsung diklik tengahnya, terus ada warna hijau, diklik. Sehat ya Bunda, semoga selalu sehat Bunda. Seneng banget. Kapan lagi kita ngobrol? Wah, gimana keadaannya nih di Tangerang nih? Tadi siang Yuli pantau Facebooknya Bunda nih. Pro Sultan sedang menonton. Ini Pro Sultan, oke. Baik, nah ternyata hari ini nih Bapak Yogi sudah hadir dengan akun Pro Sultan Pro. Kita tunggu ya beliau untuk tampil. Mau ngomongin apa sih? Apa sih inovasi pendidikan Indonesia itu? Aku sendiri juga penasaran nih, karena namanya bau-baunya tentang inovasi. Inovasi itu kan berarti kan sesuatu yang baru ya. Kira-kira sesuatu yang baru itu apa sih gitu? Kita penasaran. Nah, siapa dia? Kaget. Halo, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Silo nih, pencahayaan kayaknya berlebihan nih. Lampu taman ya, lampu taman. Oh, lampu taman, Masya Allah, luar biasa. Ya, Alhamdulillah, sorry, selamat datang.
Nggak apa-apa, Eh, nggak apa-apa. Ini Ini menyapa tadi dulu nih, HP-nya ada trouble. Bunda Lili nih. Nggak Oh, apa-apa. ada Bunda Lili Bunda ya. Lili, ada Bunda Halo, Lili nih, Bunda Lili. Iya, Bunda halo, Lili. Ah, assalamualaikum, Bunda Lili. Waalaikumsalam. Iya, nih. Aduh, Bunda Lili, terima kasih kehadirannya. Aku seneng banget deh. Oke, tadi teman-teman nih yang tadi aku omongin ya, tokoh muda, tokoh muda. Nih, eh, nih sama. Pokoknya semua yang hadir di sini itu adalah panutan saya, Lah, beliau Terima kasih. adalah Pak Yogi. Langsung aja deh ya, Pak Yogi perkenalkan Baik, dirinya, dari mana, mau kemana, dan sedang apa, dengan siapa itu di sebelah. Ayo. Silakan, silakan, baik, silakan. baik. Terima kasih, Teh Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya teman-temanku semua, perkenalkan saya Yogi Kunto Prayitno, salah satu pendiri dari CV Inovasi Pendidikan Indonesia, di mana CV ini bergerak di bidang pendidikan, khusus untuk memajukan eh, pendidikan di Indonesia pada umumnya, khususnya awalnya di Kota Bekasi dulu. Ya, jadi CV ini didirikan belum lama, tapi alhamdulillah untuk bergerak di bidang pendidikan karena saya juga basicnya adalah guru. Saya adalah guru PJOK di salah satu SMP swasta di Harapan Indah di Kota Bekasi. Saya mengajar sejak tahun 2004 dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya untuk mengajar di sekolah tersebut. Berarti 2004 sekarang 2021 udah hampir 17 tahun ya. Udah sweet 17 saya Masya ngajar. Allah, luar biasa. Aduh, potong kue dong nih. Ya kayak rasanya baru kemarin ya. Tapi udah nggak ngerasa Mm-mm. udah 17 tahun. Udah mulai ada kerutan-kerutan di muka nih. Nggak Ya kelihatan kok, saya nggak kelihatan. nggak kelihatan ya. Ya tampilan guru olahraga ya lebih kurang beginilah pelontos ya. Meskipun jarang Mm-mm. jarang ngajar langsung olahraga sama anak-anak, tapi tetap kita sebisa mungkin karena tuntutan juga dari pihak sekolah dan pihak orang tua bahwa diwajibkan untuk anak-anak tetap untuk PJOK pun ada tatap muka. Kita di sekolah menggunakan Oke. Microsoft Teams. Iya, di sekolah menggunakan Microsoft Teams. Tetap ada 5 sampai 10 menit awal untuk anak-anak kita berolahraga bersama tapi dengan cara yang aman. Karena tidak semua anak Masya. di rumah memiliki yang namanya sarana prasarana olahraga. Jadi kita lakukan kegiatan kebugaran jasmani bersama selama 5 sampai 10 menit. Setelah itu baru kita lakukan Oke. kegiatan pembelajaran secara teori gitu di sekolah. Mungkin itu Oke, sedikit dari saya keren. perkenalan tentang ya sedikit Gitu. pengalaman mengajar. Mudah-mudahan hari ini kita bisa bersilaturahim, bertukar ilmu dan pengalaman. Bukan hanya saya yang sharing, tapi kita semua sharing bareng-bareng ya. Apa yang kita punya, mungkin dari Mm-mm. Teh Yuli, dari Bunda Lili juga, dari teman-teman yang bergabung, kita bisa tukar Mm-mm. pengalaman. Apa sih yang saya nggak punya, dan teman-teman apa yang belum punya dari saya, mungkin kita tukar pengalaman biar tambah berkah gitu ya. Siap, Bunda, silahkan. Oke, Oh Bunda betul. terima kasih. Iya, terima kasih, Kak Ogi. Oke, jadi teman-teman, tadi sesuai dengan intro ya, hari ini saya kedatangan tamu di BRB ini tentang Bapak Yogi Kunto Prayitno SPD. Beliau adalah seorang guru yang tidak sembarang guru, Cie. Ini sebenarnya sih sebenarnya ini yang pengen yang saya penasaran itu adalah yang ada di bannernya nih, yang ada di flyernya, Direktur Inovasi Pendidikan Indonesia. Dan kebetulan hari ini kita punya kita punya tema yaitu menjadi agen perubahan di masa kini dan nanti. Apa sih tema ini nih, buat Kak Ogi sendiri itu seperti apa? Lalu apa hubungannya Mm-mm. dengan
posisinya nih di sini kan tidak ditonjolkan sebagai gurunya, tapi Direktur Inovasi Pendidikan Indonesia. Apa sih inovasi pendidikan Indonesia itu? Gitu. Silakan Kak. Iya, oke, sebentar. Iya, ya alhamdulillah sedikit banyak pengalaman organisasi. Kalau bisa diceritakan sebelum saya mendirikan CV yang sekarang bersama teman-teman, itu dulu pernah Hmm, bergabung atau membuat yang namanya CV Spirit Management. Itu lebih oke. kurang di tahun 2009 kalau saya nggak salah. Itu buat sama Mm-mm. teman-teman untuk CV Spirit Management yang bergerak di pelatihan. Mm-mm. Halo, halo. Tampaknya ada yang tadi itu aku bilang sinyal ya. Inilah masalah dari live itu seperti dengan Jadi untuk sinyal putus. Terus halo? ya, Oke, oke, jadi silakan. oke, untuk spirit management setelah berjalan sekian lama, kemudian ada juga yang ngajak untuk buat Yayasan Patriot Bagasasi yang bergerak di bidang yang sama kurang lebih. Kemudian ada teman-teman yang ngajak masuk ke PSSI Kota Bekasi, AFK Kota Bekasi, sampai di MGMP PJOK SMP Kota Bekasi, dan akhirnya tibalah di Inovasi Pendidikan Indonesia. Apa sih Inovasi Pendidikan Indonesia itu? Jadi Inovasi Pendidikan Indonesia ini bergerak di bidang eh, inovasi yang kita buat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia secara umum, yang diawali dengan Mm-mm. khususnya di Kota Bekasi. Karena kami para pendirinya sebagian besar adalah guru-guru PJOK, maka kami untuk pertama kali proyek utamanya adalah proyek pilot project, bisa kami katakan demikian. Pilot projectnya kami membuat kelas penjas. Nah, kelas Oke. penjas itu apa? Kelas Penjas itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran secara daring atau online yang berbasiskan web, Mm-mm. Android, dan iOS Mm-mm. gitu. Wait. Kenapa sih dibuat seperti itu? Iya. Kenapa dibuat aplikasi seperti itu? Untuk mempermudah guru dalam penyampaian pembelajaran. Seperti kita Oke. ketahui di industri 4.0 ini sudah semuanya serba online. Belanja online, Mm-mm. transportasi online, bahkan game juga online ya. Malahan Mm-mm. anak-anak tuh sekarang dengan bangganya menyatakan cita-cita kamu apa kalau ditanya. YouTuber. Cita-cita kamu apa? Mm-mm. Gamer profesional ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya. Atta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad jadi YouTuber sukses. Kalau anak-anak melihat ke Betul. situ ya masih ada wajarnya, betul ya kan. Artinya ada pergeseran. Jadi dulu kan kalau saya ditanya waktu kecil, atau Teh Yuli ditanya waktu kecil, Mm-mm. cita-citanya apa? Dokter, polisi, guru, astronot gitu kan. Normatif lah ya Betul, cita-cita itu. betul. Ya. Nah, kalau sekarang Mm-mm. anak-anak ditanya cita-citanya apa? YouTuber, gamer. Wah, itu Wait. menurut saya kenapa bisa seperti itu? Karena kita pergeseran juga karena kita masuk ke industri 4.0 tadi. Maka inovasi pendidikan Oke. Indonesia sebisa mungkin untuk bisa menjembatani dan memudahkan pembelajaran di sekolah khususnya untuk mata pelajaran PJOK, maka kita buatkan aplikasi kelas Mm-mm. penjas. Ada juga teman-teman yang nanya, kenapa cuma penjas? Pertama, pilot project saya katakan tadi kan. Ini adalah proyek Hmm. pertama kita dari CV Inovasi Pendidikan Indonesia. Kita membuat pilot projectnya dulu ya. Yang pertama kali kita buat. Kalau kita langsung buat seluruh pelajaran di sekolah saya itu lebih kurang ada 12 atau 13 pelajaran. Ada agama, KWN sampai terakhir adalah bahasa Mandarin, prakarya dan bahasa Sunda, itu kurang lebih semua total 13 pelajaran. Bikin 13 Hmm. pelajaran itu nggak gampang, karena apalagi kita tidak menguasai bidang tersebut di mata Hmm. pelajarannya, ya kan. Kita sendiri merasakan untuk mata pelajaran PCOK saja kurikulumnya itu luar biasa karena di aplikasi kelas penjas itu sudah sangat lengkap ya, dari A sampai Z Hmm. kita siapkan ya, administrasi berkas Hmm. administrasi seperti prota, promes, silabus, RPP, KKM, dan semuanya ada. Hingga di penilaian pun untuk soal-soal, kisi-kisi, kartu soal-soal, video pembelajaran, video strategi pembelajaran, PowerPoint-nya, modulnya sudah kita siapkan. Jadi guru siap pakai untuk memberikan pengajaran ke siswa, administrasi untuk supervisi, administrasi untuk
akreditasi itu siap, semuanya ada. Bapak Ibu guru nggak usah capek-capek Hmm. lagi download RPP, download silabus, dan aduh nggak usah. Tinggal input data berkas, ya, identitas guru, identitas kepala sekolah, input, sudah langsung bisa print, Mm-mm. jadi berkas Hmm. Bapak Ibu guru gitu, Teh Yuli. Oh, jadi inovasi pendidikan ini ya benar-benar inovatif ya, sesuai dengan Ya, namanya. betul. Terus Ya, kenapa kenapa nih Kak Ogi dan teman-teman memutuskan untuk menjadikan, kalau kayak gitu kan kan dalam K13 itu kita kan memang harus menjadi agen perubahan dimanapun kita berada ya. betul. Walaupun itu hanya kecil, kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau Benar. dari penuturan Kak Ogi tadi, Kak Ogi menuturkan bahwa apa yang sedang dirintis oleh Kak Ogi dan teman-teman itu adalah sesuatu yang memberikan kebaikan baik untuk guru ataupun untuk siswa itu sendiri gitu. Betul. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih mengupas tentang apa itu kelas penjas, terus kenapa harus kelas penjas dan lain-lain, aku mau tanya alasannya atau latar belakangnya sih yang melatar belakangi Kak Ogi akhirnya memutuskan, oh kayaknya nih udah deh pokoknya harus diseriusin banget bikin ini gitu. Karena tadi Oke. kalau Kak Ogi bilang CV berarti ini kan udah resmi, udah ada Oh surat ya, menyurat dan lain-lainnya ya. betul. Gitu ya. Betul. Kan Kak Ogi kan istilahnya kan pasti ada, tidak semua orang itu memandang dengan wah keren ya, pasti ada yang memandang dengan ih belagu Ya, banget sih betul. atau gimana gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Tahu gitu latar belakangnya apa Ya, sih? memang betul. Memang tidak tidak sedikit juga ya. Memang banyak ketika saya memperkenalkan nama kelas Penjas ke kemarin sosialisasi ke MGM PPJ UKSMP Kota Bekasi, banyak yang Mm-mm. wow, keren. Tapi tidak sedikit juga yang Mm-mm. bilang skeptis. Apa sih? Kenapa harus Mm-mm. pakai kayak gitu-gitu sih? Nah, yang melatar Mm-mm. belakangi kenapa kok langsung kita bikin CV? Karena memang ini menurut saya prospeknya bagus, ya. Kalau Mm-mm. kita bisa membandingkan, ada yang namanya RG. Kalau saya singkat ya, kita inisialkan saja Mm-mm. RG. Aplikasi pembelajaran online pertama di Indonesia yang saya tahu itu RG. Dan itu luar Mm-mm. biasa. Promosinya besar-besaran. Bukan di TV nasional satu doang, tapi beberapa TV nasional. Kalau saya lagi ganti channel, loh kok RG lagi, ini RG lagi. Dan dia ngambil brand ambasadornya pun artis-artis yang terkenal, ya kan? Artinya memang ini prospek yang kedepannya sangat bagus. Saya ngelihatnya baik RG, beberapa aplikasi pembelajaran online ya, ada RG, ada Mm. KP, ada juga yang dibuat oleh Kementerian Kemendikbud, yaitu Rumah Belajar, juga ada yang dari Jogja, itu saya pernah buka RJ, ya, itu Mm. semuanya bagus. Tapi kita lihat titik lemahnya ada di mana, apa yang kurangnya ada di mana. Nah, saya sebagai Mm. guru, pengajar, pendidik, kita ngelihat, ya, setelah, kalau guru kita tahu yang namanya analisis SWOT, strength, Mm. weakness, opportunity, dan threat, ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya apa. Nah, itu kita lihat. Nah, kita bisa temukan bahwa kekurangannya itu apa. Nah, dari situlah kita Mm. buat dan kita simpulkan untuk kelas penjas ini tidak sama sekali tidak tidak apa ya, tidak mengabaikan guru, tapi guru sangat berperan penting dalam penggunaan aplikasi kelas penjas ini. Kenapa? Karena Mm. dari sekian banyak pembelajaran online tadi, ya, dari RG sampai KP itu, eh, mata pelajaran PJOK dianggapnya mata pelajaran kalau di rapot itu kelompok B. Dan maaf-maaf mungkin bagi orang tua, ngapain sih ngelesin anak untuk pelajaran penjas. Nah, untuk di kami penjas itu malah justru penting. Kenapa menurut saya penting? Karena penjas dengan kebugaran jasmani yang baik, siswa akan dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dari pagi sampai sore. Kadang ada anak yang belajar dari pagi, Mm. pulang sekolah masih ada les les matematika, les kemudian les skill lainnya seperti piano, biola, balet, dan lainnya, sampai baru sore baru pulang ke rumah. Mm. Malahan malam baru bisa istirahat, belum bisa istirahat malah ngerjain PR lagi, baru baru jam di atas jam 9 malam baru bisa tidur. Nah, tanpa kebugaran jasmani yang baik, otomatis siswa tidak akan bisa mengikuti itu semua, ya. Tapi dengan Mm. kebugaran jasmani yang baik, siswa akan dapat mengikuti serangkaian kegiatan tersebut
dengan baik. Ya, siswa tidak mudah lelah, siswa memiliki kebugaran jasmani atau daya tahan tubuh yang baik dan juga tidak mudah sakit. Jadi itu yang menurut saya kenapa sih harus dibikin kelas penjas dengan serius, dengan segala bikin CV. Karena dengan CV ini kita mengarah ke untuk legalitas. Kita udah punya yang namanya SIUP, kita udah punya yang namanya NIB. Saya baru tahu dalam notaris itu ada namanya NIB, nomor induk berusaha maaf. Nah itu akan jadi basic kita atau pegangan kita bahwa kita ini nggak main-main, serius. Dan juga karena aplikasi ini nanti akan berbayar untuk siswa, tapi dengan pembayaran yang menurut saya sangat murah. Ya, kalau bisa dikatakan biaya kita menggunakan per semester 25.000, per tahun 50.000, dibandingkan dengan buku pelajaran mungkin ya. Kalau saya bilang dibandingkan dengan buku pelajaran, saya alhamdulillah punya beberapa teman yang akrab di penjualan, dia jadi sales buku. Saya tanya buku penjas sekarang berapa, dari yang merek Erlangga, dari merek penerbit lain lah gitu kan. Rata-rata di harga 60.000 sampai 85.000 untuk 1 tahunnya. Dibandingkan dengan kami dari kelas penjas, harganya 50.000 untuk 1 tahun bagi siswa. Dan itu akan kita lakukan berupa ada feedbacknya ke siswa. Feedbacknya berupa apa? Feedbacknya kita berikan ada ketika siswa mengikuti tes atau ujian online ya, baik PTS, PAS, PAT. Nah itu akan kita berikan feedback berupa hadiah-hadiah. Baik hadiahnya merchandise maupun hadiahnya berupa uang tunai, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi itu kenapa sih harus dibikin CV? Kenapa harus diseriusin? Jika nantinya siswa akan melakukan pembayaran atau orang tua melakukan pembayaran, atau mungkin yang membayar adalah pihak sekolah melalui dana BOS, sudah kita siapkan semua. Jadi yang dibayarkan oleh pihak user atau siswa yang diwakili oleh orang tua siswa ataupun dari sekolah, sudah kita siapkan jalurnya, baik dari e-wallet kayak OVO, pasti Teh Yuli tahu dong OVO, GoPay, Link Aja, Dana, itu udah kita siapkan jalurnya. Atau pembayaran lewat virtual account, Bank BCA, Bank Mandiri, itu sudah kita siapkan semua. Atau menggunakan dana BOS melalui Siplah, baik dari blibli.com, blibli.belanja.com, kemudian toko ladang, saya lihat ada 6 pokoknya dari Siplah itu. Sistem pembayaran dana BOS. Itu sudah kita siapkan semua. Dan itu semua, baik e-wallet, virtual account, maupun dari Siplah, tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dibuka aksesnya jika tidak memiliki yang namanya badan hukum seperti CV. Makanya kami buatkan semua sampai ke pajak itu, saya lupa istilahnya, NPWP udah kita siapkan juga semua. Begitu. Oke, ini kalau dari pemaparan itu tuh kayaknya bener-bener udah mateng banget. Sudah mateng, udah siap, tinggal di-share. Oke, BTR 5 hadir. Terima kasih yang sudah hadir ya, jauh-jauh nih. Oke, nah jadi gini, kalau boleh disimpulkan adalah, jadi ini adalah sekelompok guru penjas yang ingin mendobrak dogma yang berkata kalau guru penjas itu paling cuma ngajarnya gitu-gitu doang gitu. Ternyata ternyata nih Kak Yogi dan teman-teman ingin membuktikan kalau kami juga bisa nih jadi inisiator, kami juga bisa nih jadi agen perubahan gitu. Nggak cuma kalian doang gitu ya, kayaknya sih seperti itu. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan nih yang nonton ini baik secara online sekarang ataupun offline bisa merasakan semangat yang ada di kilauan cahayanya kamu. Amin. Pokoknya mudah-mudahan tertular nih semangatnya nih, karena dari tadi pemaparan tentang inovasi pendidikan Indonesia serta pilot projectnya yang luar biasa, dan sepertinya itu akan sangat membantu buat semua orang gitu ya. Itu sangat-sangat keren.
tidak hanya sebuah Amin. ide, tapi juga sudah Ya, diwujudkan melalui langkah-langkah. Semoga dipermudah ya Kak ya, sampai akhir semoga amin, ya Allah. dipermudah. Amin, Amin. amin ya Allah. Nah, sekarang Kak, pertanyaan selanjutnya. Tadi memutuskan ingin menjadi agen perubahan. Terus Ya, karena ingin merombak atau menghilangkan dogma kalau guru penjas itu cuma bisanya seperti itu gitu ya. Nah, berarti ya itu kan udah betul. keren banget. Oke. Hmm. Nah, sekarang kalau aplikasi kelas apa tadi? Kelas penjas ya? Kelas penjas ya? Kelas penjas kan tadi ya aplikasinya ya. Betul, iya betul, Ini bisa betul. di-download bebas di Play Store atau nanti sistemnya seperti apa, Kak? Iya, ya alhamdulillah ya kalau Hmm. saya mungkin secara langsung maupun tidak langsung dinyatakan sebagai agen perubahan, ya mendobrak pola pikir masyarakat umum tentang guru olahraga atau guru penjas itu maaf kita dulu disebutnya ada SGO, sekolah guru olahraga ya, zaman dulu banget. Mm-mm. Tapi saya Mm-mm. udah nggak ikutan karena saya alumni Unisma Mm-mm. Bekasi tahun 2004. Jadi Mm-mm. kalau sedikit flashback SGO, banyak orang nyebutnya sekolah geger otak katanya. Dan sekolah tingginya STO, sekolah tinggi olahraga itu kan ada di, kalau nggak salah di Lampung, STO itu sekolah tinggi olahraga. Ada yang bilang Mm-mm. diplesetinnya sekolah sekolah Mm-mm. tanpa otak katanya. Masya Allah, aduh sedih banget. Nah, jadi istilah kata Ada Bu guru Susi guru Yadnika olahraga. Sari nih, alumni Unisma juga nih. Ya, jadi itu hanya anekdot saja ya, anekdot dari masyarakat. Nah, kalau ditanya untuk aplikasi Penjas ini, kelas Penjas ini bisa di-download, ya ada di webnya. Nanti memang sekarang masih dalam tahap penyusunan, tahap pembentukan. Kalau saya pun sendiri untuk membentuk atau membuat aplikasi bahasa pemrograman untuk kelas Penjas, aplikasi kelas Penjas itu nggak bisa. Jadi kami ini menggandeng untuk tim IT namanya tim Sitektif. Jadi dia solusi internet eksekutif kalau saya nggak salah singkatannya lupa. Itu mereka sudah tim yang profesional, lebih dari Hmm. ada 20 orang. Jadi tim tersebut uh, sedang menyusun istilah kata bikin mesinnya, mesin untuk aplikasinya. Nah, kami guru-guru olahraga menyiapkan materinya, kurikulumnya. Yang saya bilang tadi mulai dari prota, promes, silabus sampai ke soal-soal udah kita siapin. Soal-soal pun udah kita Hmm. bikin tiga jenis, tiga tingkatan. Hmm. Mulai dari LOTS, Low Order Thinking Skill, MOTS, Medium Order Hmm. Thinking Skill, hingga yang HOTS atau High Order Thinking Skill. Itu udah sampai kita siapin ke sana. Jadi, alhamdulillah Hmm. progres sekarang ini untuk baik mesin maupun kurikulum sudah mencapai 60%. Jadi nanti tinggal combine dari pihak kurikulum, materi dimasukkan ke mesin. Nah, itu yang proses itu yang lebih kurang masih 40% lagi. Insya Allah kita akan launching di tahun ajaran baru 2021-2022 dan untuk Hmm. tahap pertama ini kita akan launchingnya di 3 kabupaten kota dulu, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Wis. di Kabupaten Karawang gitu. Masya Allah. Tambah silo nih Roman. Ya, insya Tarik Allah nafas ini dulu, tarik jadi nafas, tarik nafas. gitu ya. Alhamdulillah ini kita lakukan sosialisasi ke masing-masing ketua MGMP, baik yang di Kota Bekasi sambutannya luar biasa, ketua MGMP di Kabupaten Bekasi juga demikian, dan ketua MGMP di Kabupaten Karawang juga alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Tinggal kita diminta untuk presentasi di sana. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita lakukan presentasi ke ketiga ketiga kabupaten kota tersebut. Dan kalau ada pertanyaan, loh kok cuma 3 tersebut, ya kita buat ada 3 tahap. Kita targetnya Hmm. atau sasarannya di Jabodetabek. Meskipun Karawang Hmm. tidak masuk ke Jabodetabek, tapi masuk ke kota kelahiran saya. Jadi saya Nggak. masukkan ke gelombang pertama ya. Nanti gelombang kedua Iya. kita mulai merambah ke DKI Jakarta dan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, dan di tahap ketiga masuk Masya ke Depok dan Allah. Tangerang. Itu rencananya.
Kok jadi saya yang nyesek ya? Jangan desek, ini kan pilot project ya. Di samping kelas penjas ini juga nanti akan ada yang project-project berikutnya, ya ada Oh kelas gitu. literasi. Nanti syukur-syukur banyak yang terpacu dan terpicu dan menimbulkan efek domino yang Mm-mm. mengakibatkan mungkin teman-teman guru yang lain pun mata pelajaran lain kayak agama, PPKN dan mata pelajaran lainnya pasti merasa, kok penjas bisa bikin begitu? Kenapa agama enggak? Kenapa matematika enggak? Kenapa IPA Mm. enggak? Itu yang kita harapkan. Artinya ketika guru-guru Inovasi pendidikan terpacu, siap merangkul nih, nah, siap merangkul. wow, siap Oke, sekali seluruh mata pelajaran. oke. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi MGMP di setiap mata pelajaran, ayo pasti ada tenaga ahlinya untuk kurikulum. Nah, kalau saya sendiri untuk Mm-mm. nyusun kurikulum agama, ya nggak bisa dong, kan saya olahraga. Untuk nyusun kurikulum Mm-mm. matematika, apalagi. Saya bingung gitu kan. Nah, ada Pak Agus Fitriana Budi. Siap, Pak Agus. Siap, Bapak Perlindungan Saksi dan Korban. Siap. Lupa. Assalamualaikum, Pak Agus. LPSK. Ini, ya LPSK. Waalaikumsalam. Bapak Agus ini teman seangkatan waktu kuliah dulu yang sekarang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Salam hormat, Pak Agus. Waduh. Ya, salam hormat, Seperti salam itu. kenal. Ya, ya, Oke, jadi kurang wah lebih itu pokoknya keren banget. rencana Iya, rencana besarnya oke. untuk inovasi pendidikan Indonesia untuk ya kita doakan di pilot projectnya ini untuk kelas penjas bisa berjalan dengan Heeh. sukses dan lancar. Syukur-syukur Oke. atau kita harapkan banyak guru-guru di MGMP setiap mata pelajaran yang terpicu dan terpacu. Kita mau dong dibikin seperti kelas penjas, jadi kelas agama, kelas PPKN, kelas matematika, kelas apa. Kita siap untuk membantu, kita siap menyiapkan mesinnya. Bapak Ibu guru dari MGMP siapkan inti kurikulum materinya, kita cus jalan seperti itu. Oke, jadi guys, gini loh, apa namanya sekarang ini, jadi perbincangan Rabu Menggebu hari ini, kita tuh pengen menyebarkan virus ke perubahan. Jadi tuh buat yang nonton nih, diharapkan nih nanti, ini kayaknya aku harus ngetek khusus ke Pak Andi Sopandi supaya bangga nih, ya. Ini produk Unisma kan, ya, PJOK-nya udah sangat terkenal lah, well known banget tuh tadi udah Ya. dibilang tuh. Saya punya ponakan di mana nih yang kuliah di Unisma jadi guru olahraga. Alhamdulillah sudah bertugas di salah satu sekolah Bekasi. Betul sekali Unisma pasti menelurkan apa namanya ya banyak guru yang sudah berperan sangat luar biasa di kemajuan Kota Bekasi. Mudah-mudahan nih ini menjadi kado terbaik buat Kota Bekasi. Mudah-mudahan inovasi Amin. pendidikan bisa menjawab Amin. tantangan zaman. Karena apa yang Amin. kita lakukan hari ini itu untuk kita di masa depan. Jadi Iya, betul. jadi kalian ini jangan hanya bermimpi ya. Kau ini Iya, ingin betul. mencontohkan. Jadi jangan hanya bermimpi, tapi ayo dong kita gerak, harus ada Nah, wujudnya nih. betul. Jangan cuma Iya, ngomong aja betul. pengen ini, pengen itu. Nggak mungkin pengen ayam goreng, tiba-tiba Iya. ada ayam goreng kan? Padahal nggak beli ayamnya, nggak beli bumbunya, nggak beli minyaknya. Iya, Gimana sih? betul. Kok aku yang bersemangat ya? Sebenarnya siapa sih saya? Kita sama-sama bersemangat untuk Oh kemajuan gitu. pendidikan di Sama-sama Kota Bekasi bersemangat. dan umumnya di Indonesia ya. Amin. Amin ya. Wah, kata Pak Agus Fitriana Budi, sukses terus Pak. Insya Allah ke depannya bergabung. Woi, mantap. Katanya mau bergabung. Siap. Tadi Kak Ogi sudah bilang, siapapun, hayu datang, kita bikin program bareng. Jadi inovasi pendidikan ini tidak sekedar bukan nyari profit oriented ya, karena di dalam inovasi pendidikan ini juga ada sharing-sharing atau berbagi tentang ilmu bermanfaat seperti itu. Gitu. Ini kok belum ada yang tanya sih, nggak ada yang mau nih. Alhamdulillah, pulsa aku jadi nggak keluar nih hari ini nih. Yakin nih, nggak ada yang mau nanya nih.
Biasanya Pak In Setia aja nanya, nggak ada yang nanya. Aku lagi dong yang nanya. Oke, Kak Ogi udah siap? Saya tanya-tanya lagi. Kak Ogi ini masih single atau sudah double atau udah triple? Triple. Kok Waduh, saya ketawa kalau sih? status saya lagi untuk status saya lagi nggak update status nih hari ini. Oh gitu. Jangan salah, semua tamu yang hadir di sini aku tanya pasti. Mm-mm. Karena kalau laki-laki saya sering Oh dapat gitu. inbox, itu mau dong nomor teleponnya, alamatnya di mana gitu. Kan kalau di announce kan jadinya kan langsung. Oke, Waduh. close gitu. Jadi aku nggak harus ini lagi. Oke. Oke, Ya, Kak alhamdulillah. Ogi. Untuk Gimana gimana? status saya penting nggak ya? Untuk status, alhamdulillah 2020 kemarin sudah resmi. Resmi Oh, apa ya? alhamdulillah selamat. Resmi apa tuh? Sudah Ya resmi sudah lah. melajang kembali Oh, melajang kembali. Oke. Hai, dunia gitu. available guys. Yo. Available. Tapi bukan bukan duren sawit ya kalau saya. Waduh, Oh, ada Teh yang Yuli nanya. ketawa ngakak. Aduh, saya bahagia. Saya tuh dari pagi itu ketawa terus. Ini ada yang nanya. Emang siapa? Nggak ada yang nanya kok. Beneran nggak ada yang nanya. Ayo dong, nanya dong. Gitu. Kita pengen ditanya nih. Gitu. Oke, Kak. Ini aplikasi kelas Penjas ini untuk SMP saja atau kakak ini sebenarnya sudah sepengetahuan dari kira-kira dari yang berkepentingan atau bagaimana gitu. Sebenarnya jadi penasaran soalnya di balik kakak nih Oh gitu. siapakah Iya. dia? Oh, sih gitu. Oh iya. Ya, untuk aplikasi kelas Penjas ini kita utamakan dulu karena saya mengajarnya di SMP dan kita lihat Mm-mm. untuk kurikulum Penjas di SMP pun tidak mudah ya. Itu luar biasa banyak Mm-mm. apalagi di Kota Bekasi ditambah adanya RPP Tikom Sabar itu pun udah kita masukkan. Jadi untuk Mm-mm. jenis Mm-mm. RPP pun udah kita siapkan 3 macam. RPP daring yang Wih. 1 lembar, RPP Tikom Mm-mm. Sabar, dan RPP K13 revisi 2017 yang kalau menurut kami tim kurikulum kita nyebutnya RPP induk ya. RPP tersebut kita masukkan. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu guru yang butuh RPP dalam bentuk apapun, mau yang 1 lembar daring atau yang RPP Tikom Sabar ataupun RPP induk yang berlembar-lembar itu sudah kita siapkan. Tinggal Mm-mm. dipilih aja mau yang mana boleh bebas ya. Oh gitu. Untuk tahap awal ini untuk pilot project kita arahkan untuk SMP dulu. Nah, kenapa? Oke. Karena tadi saya bilang saya ngajarnya di SMP. Apakah mungkin akan naik kelas atau turun kelas? Itu sangat memungkinkan sekali. Jadi makanya saya bilang ini pilot project. Ketika ini sambutannya luar biasa, akan pertama kita akan naikkan dulu sepertinya ke SMA atau SMK. Kenapa? Karena untuk penggunaan gadget sebetulnya itu ada pembatasan ternyata ya. Jadi pembatasan pengguna gadget itu minimal 12 tahun. Sedangkan untuk anak SD yang usia kelas 1 SD berarti ada di kisaran 6-7 tahun, sedangkan paling tua di kelas 6 SD itu baru 12 tahun. Kalau menurut kategori tersebut, pengguna gawai atau gadget baru bisa dibolehkan di kelas 6. Sedangkan kelas 5 kan berarti masih di bawah 12 tahun. Itu yang menjadi kendala. Dan tidak semua anak-anak yang bersekolah masih di SD biasanya punya gadget mandiri. Nah, biasanya itu gadget milik orang tuanya, entah ayah atau ibunya. Sedangkan untuk anak-anak SMP, SMA, SMK, dan seterusnya, lebih cenderung gadgetnya mandiri biasanya. Dan mereka lebih cenderung penggunaan sosial medianya lebih dewasa dibandingkan anak-anak SD. Jadi kalau sosial media adalah sebagai social tools yang baik, maka social skill-nya pun harus terasa dengan baik. Mungkin Teh Yuli pernah dengar beberapa minggu lalu atau bulan lalu ada kabar bahwa para netizen di Indonesia itu adalah netizen yang paling barbar alias brutal lah, alias tidak sopan se-Asia Tenggara. Pasti pernah dengar kan berita tentang itu. Nah, menurut saya itu diakibatkan karena social tools-nya baik, social medianya bagus, tapi social skills-nya sangat buruk. Artinya
mereka menganggap sopan santun itu hanya ada di dunia nyata, sedangkan di dunia maya tidak perlu sopan Mm-mm. santun. Itu salah sekali ya. Jadi penggunaan kata anjay, anjir, anjungan kapal lah dan seterusnya itu menjadi apa ya, hal yang lumrah di sosial media. Nah itu makanya Mm. Indonesia, netizen Indonesia mendapatkan gelar sebagai netizen yang paling tidak sopan atau paling barbar atau paling brutal se Asia Tenggara. Bisa dibayangkan, se Asia Mm-mm. Tenggara loh, kita yang paling Mm-mm. barbar Luar netizen. biasa. Seperti itu. Malu deh jadi gurunya. Ya gimana ya, itu fakta, mau gimana lagi gitu kan ya. Syukur-syukur nanti Ah, gitu. dengan adanya fakta tersebut ada perbaikan dari baik dari pihak Menkominfo atau Kemendikbud dan seterusnya yang terkait, kita bisa perbaiki. Kalau tadi pertanyaan Teh Yuli, sudah bicara ke siapa aja sih orang-orang penting di belakangnya? Alhamdulillah untuk tahap awal kita sudah melakukan pendekatan, pembicaraan, sowan Hmm. dengan pertama Ketua Hmm. MGM PPJUK Kota Bekasi, dan beliau menyarankan atau mengarahkan langsung kepada Pak Armilin. Pak Armilin itu Hmm. pengawas pendidikan SMP di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Hmm. Kita sudah berkomunikasi dengan beliau dan beliau pun responnya, kata beliau, luar biasa. Ini harus diteruskan dan dilanjutkan. Bapak Ibu guru harus bisa menggunakan aplikasi ini karena ini aplikasi yang memudahkan untuk mengajar. Alhamdulillah mendengar respon itu ya, kalau bisa dibilang dapat duren runtuh ya duren runtuh ya. Artinya ide yang Hmm. kita pikirkan bersama tim, sama teman-teman itu alhamdulillah kepake gitu. Artinya idenya Hmm. bermanfaat buat orang banyak. Kita bukan mikirin wah dapat untung nih, enggak itu dulu, tapi yang kita pikirkan adalah memberikan manfaat untuk orang banyak. Itu udah luar biasa buat kami. Begitu Teh Yuli. Aduh. Tepuk tangan. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Oke, ini ada pertanyaan ya. 10.000 Mas, pulsa 10.000 buat Bapak In Setiaji. Ya. Assalamualaikum, salam olahraga katanya. Saya ingin Jaya. bertanya kepada ya Jaya Jaya. Kelas Menjes ada ininya nggak? Ada tagline-nya nggak? Kalau Kota Bekasi salam Patriot, Kota Apa Bekasi maju. Nah, kalau ya, kelas Menjes ada nggak kita ininya tagline tagline-nya? atau Apa tuh? ada tagline atau slogan kita, bugar, Uh-uh. sehat, berprestasi. Seperti itu. Coba kelas Menjes. Ayo contohin Bugar, dong. sehat, berprestasi gitu. Wih, mantap. Kalau host boleh ngerjain Iya. narasumbernya. Kalau narasumber nggak boleh ngerjain hostnya. Oke, ini pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya ke Pak Yogi, bagaimana di kelas Penjas melalui inovasi pendidikan Indonesia mensiasati perubahan kurikulum pada PJOK, sedangkan kelas Penjas itu kan bergeraknya di aplikasi online. Apakah berubah juga setiap kurikulum berubah atau tetap menggunakan aplikasi yang sudah ada? Nice, luar biasa Pak In Setiaji ini ya. Terima kasih pertanyaannya Pak In Setiaji. Ya, untuk aplikasi yang berbasis online seperti Kelas Penjas ini sama halnya seperti aplikasi pada umumnya di Play Store atau Google Play atau di iOS, itu apa namanya lupa saya. Nah, jadi aplikasi Hmm. ini memang akan kita update secara terus-menerus mengikuti perubahan. Nah, ini yang kalau bisa dibilang menguntungkan ya. Ada perubahan apapun, kurikulumnya, baik kita melakukan upgrade atau penambahan fitur-fitur dalam aplikasi tersebut, kita akan mudah melakukannya. Seperti halnya kalau Pak Instiaji ini punya di handphonenya ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, dan lain sebagainya. Dipastikan kalau handphonenya atau gawainya itu nyangkut ke WiFi, ya sudah connect to WiFi secara online, maka otomatis si gawainya atau handphonenya akan mengupdate otomatis aplikasi-aplikasi tersebut. Biasanya antara 1 sampai 2 minggu Hmm. sekali itu update. Nah, update-update itu yang akan memasukkan fitur-fitur baru atau ada pengembangan-pengembangan lain dari aplikasi. Demikian pula dengan kelas Penjas. Oke, Perubahan apapun jadi yang sifatnya kurikulum, yang penambahan hmm, fitur-fitur itu akan kita lakukan secara update, secara
continue terus menerus ya, karena kita Oke. punya tim Sipektif yang mengawal untuk pemeliharaan sistem ini secara rutin seperti itu Teh Yuli. Jadi ada maintaining-nya, ada maintenance-nya. Nah betul, iya, Oke. udah kita siap. Nah, Oh gitu. Kembali lagi kata matang sudah ada di situ ya. Alhamdulillah luar biasa nih bener-bener nih saya melihat figur dari guru olahraga yang berbeda dari yang lainnya. Hai. Nah, terlepas dari inovasi pendidikan dan kelas penjas itu sendiri, sekarang kita mengkritisi pendidikan di Indonesia nih kau gini. Secara kita kan memang sedang pandemi ya. Kalau untuk sekarang mungkin kita memang full online nih. Kayaknya ya. setahun ini sampai bulan Juli kita full online. Nah, menurut Kak Ogi sendiri nih memprediksi bolehlah. Jadi ya teman-teman di sini kita bukannya menggurui atau merasa so pinter ya, karena kami ini hanya berdiskusi. Kami berdua adalah guru dan kami hanya berusaha memberikan ruang kepada ini nih penyaluran apa ide yang ada di kepala kita ya supaya nyampe syukur-syukur nyampe ke pemegang kebijakan. Insya Allah. Tapi kalaupun enggak, that's okay, no problem. Yang penting apa yang ada di hati ini sudah tersalurkan semua. Jadi menurut Kak Ogi nih, kita mengkritisi perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini. Ketika nanti kan pemerintah sudah mengumumkan Juli itu kita masuk ya. Menurut Kak Ugi masih tepat nggak sih pembelajaran online kelas penjas ini aplikasi ini di announce atau diperkenalkan ketika tahun pembelajaran baru? Itu menurut Kak Ugi Oh gimana? iya, oke siap. Jadi untuk kelas penjas ini aplikasi yang menurut saya bukan hanya digunakan untuk PJJ online saja. Kenapa? Karena di aplikasi kelas penjas ini merupakan aplikasi yang bisa digunakan baik untuk PJJ maupun PTM. Karena sifatnya ini menurut saya sifatnya seperti buku tapi yang sudah modern. Jadi kalau buku ini kan sifatnya apa ya, statis, buka halaman selesai. Kalau kelas penjas ini dia materi untuk modul ada, kemudian video pembelajaran yang bisa ditonton berulang-ulang, modulnya pun tidak kita buat tebal halaman, modulnya udah kita pecah-pecah per materi Teh Yuli. Misalnya kelas 7 materi dribble bola basket, hanya materi itu saja. Jadi modulnya kita perkecil, satu modul kita bikin ya sekitar 7 sampai 10 halaman. Jadi kalau siswa mau cari materi itu nggak buka halaman modul yang 200 halaman, aduh puyeng nyarinya. Kita pun kan kalau mau baca buku, bukunya setebal gini, itu udah ya bahasa Inggris pula, tebalnya segini, kadang kan enak gitu kan. Makanya untuk itu, untuk mempermudah siswa mencari materi, mencari jawaban materi, kita buat modulnya pecah-pecah perkecil. Jadi siswa sedang mempelajari materi apa? Senam lantai. Ya dia tinggal pilih senam lantai, pilih materinya roll depan roll belakang, ada di situ. Gitu. Jadi selain itu ada video-video pembelajaran, video-video strategi pembelajaran, ada juga soal-soal latihan, ada juga PTS, PAS, PAT udah disiapkan caranya ya. Dan kita rencanakan PTS, PAS dan PAT ini kita berikan di tiap sekolah itu, misalnya ada dari SMP 1 misalnya. SMP 1 ini mengikuti kelas penjas, kemudian PTS-nya untuk kelas 7. Ada 500 orang misalnya. Dari 500 orang itu kita akan ranking. Sistemnya otomatis meranking nanti. Siswa yang dapat nilai tertinggi 10 orang dan waktu tercepat itu dalam PTS misalnya akan di-ranking 10 orang siapa aja. Yang dapat 10 orang, nilai tertinggi 10 orang dan paling cepat itu akan mendapatkan hadiah. Hadiah bisa kita siapkan berupa merchandise, bisa juga uang tunai. Nanti kita sepakati seperti itu. Keren. Nah, jadi Oke. kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah cocok dilakukan, disosialisasikan untuk tahun ajaran baru yang udah tidak pakai pembelajaran online? Kalau buat saya nggak masalah. Ya, mau pembelajarannya PTM tatap muka, mau PJJ pembelajaran jarak jauh, aplikasi ini bisa atau sangat mendukung
untuk digunakan dalam situasi apapun gitu. Karena di kita pun ada namanya fitur TKJ dan IMT. Jadi di samping pembelajaran kita pantau tingkat kebugaran jasmani siswa dan indeks massa tubuh siswa yang dilakukan pengukurannya setiap awal semester. Jadi tingkat kebugaran jasmani siswa kita pantau tiap semesternya. Mulai dari siswa kelas 7 semester 1 sampai siswa kelas 9 semester 2. Itu kita pantau. Nanti kita bikin grafiknya. Kalau siswa yang meningkat tes kebugaran jasmaninya dan indeks massa tubuhnya juga bagus, di akhir semester 2 nanti, kelas 9 semester 2 akan mendapatkan sertifikat dari kami. Seperti itu, Kak Yoli. Oh gitu, jadi tidak hanya sekedar aplikasi yang menyajikan pembelajaran, tapi juga ada, jadi dalam olahraga itu kan memang sangat terkenal dengan nilai-nilai kompetisi, ya kan? Nilai sportif itu tetap ada, walaupun hanya menggunakan aplikasi. Kompetisi itu tetap ada, lalu ada pemantauan fisik. Jadi ada pemantauan berat badan dan perkembangan secara fisik dari si anak tersebut yang menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jadi ini banget nih. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Iya, kayaknya dia masih penasaran banget nih. Emang sukanya ngulang ini. Oh, suka penasaran. Entah penasarannya sama Kak Oki atau sama saya ini penasarannya. Katanya gini, kalau peserta didik mau bergabung ke kelas penjas, cara masuknya bagaimana? Dan pencapaiannya sampai di mana? Maksudnya pencapaian ininya mungkin, pencapaian apa materi atau lain-lainnya gitu. Silakan, Kak Ogi dijawab. Saya coba jawab ya. Baik, terima kasih teman kita ini Kak In Setiaji. Kalau mau bergabung itu jadi yang tahapan awal gurunya dulu harus gabung. Misalnya ada namanya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini dari SMP 1 misalnya. Nah, kalau mau bergabung, Pak Ahmad dari SMP 1 ini harus join dulu. Ketika gurunya sudah gabung, nah guru ini mendaftarkan misalkan isi identitasnya lengkap dulu ya. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat sekolah, nama instansi sekolahnya SMP 1 tadi kan, nama kepala sekolahnya siapa, NIP-nya berapa. Tujuannya buat apa? Ketika dia mengisi identitas secara lengkap, tujuannya untuk nanti secara otomatis aplikasi itu akan membuat berkas-berkas admin atas nama dia, atas nama sekolahnya SMP 1. Jadi itu sudah otomatis, ya kan? Nah, setelah begitu, nanti masuk ke menu Pak Ahmad ini di SMP 1 ngajar kelas berapa? Misalnya ngajar kelas 7. Ngajar kelas 7 ada berapa rombel? Katakanlah kelas 7 sampai 10. 71, 72 sampai 710 misalkan. Setelah 7 sampai 10, nah menentukan saja 71 ini ada berapa orang? Misalkan 71 40 orang. Kelas 72 45 orang. Kelas 73 ada 47 orang dan seterusnya. Tidak usah input nama, nggak usah. Hanya menentukan saja. Buat apa? Nah, nanti itu akan menjadi ruang. Kelas 71 ada 40, 72 ada 45, itu menjadi ruang yang akan diisi oleh siswa. Nah, baru setelah itu siswa masuk daftar. Misalkan siswanya namanya Yogi misalnya. Yogi daftar dari SMP 1 Bekasi. SMP 1 misalnya kan. Masuk gurunya siapa? Gurunya Pak Ahmad. Kelas 71. Nah, slotnya Yogi, nama siswa atas nama Yogi sudah masuk ke SMP 1, muridnya Pak Ahmad kelas 71 otomatis masuk. Nah, ketika slotnya sudah masuk, maka disitulah muncul registrasi. Nah, ketika registrasi itu si Yogi, siswa bernama Yogi tadi harus membayar biaya registrasi baik per semester 25.000 atau per tahun 50.000. Nah, nanti kita sepakati apakah sekolahnya mau menggunakan dana BOS atau siswa membayar secara mandiri, itu diserahkan kepada masing-masing sekolah. Ya kan? Seperti itu. Wah, siapa nih yang nanya? Waduh, Bapak LPSK nanya. Saya yang deg-degan. Kalau yang ini mah kayaknya nggak usah pada dikasih hadiah deh. Yang ada hostnya yang dikasih hadiah. Ya Pak LPSK ya. So kenal banget. Nih ya.
Ini pertanyaannya. Izin bertanya Pak Yogi, maaf agak melenceng dari dunia pendidikan. Setelah dicermati, mengapa industri bisnis-bisnis di bidang olahraga nasional saat ini terkesan banyak dikuasai atau diinisiasi oleh SDM yang non pendidikan olahraga? Betul. Apakah lulusan pendidikan olahraga itu hanya dipersiapkan untuk mengajar dan melatih saja? Hmm. Tidak untuk menjadi pelaku bisnis di bidang olahraga? Terima kasih katanya. Oh, Oke. kayaknya dengan Kak Mantap. Ogi bikin kelas penja sudah jawaban deh itu deh. Oh, Nggak pengen apa-apa. Saya ceritanya coba. ini mau Siap. mau ketok meja kayaknya nih mau pengambilan alih. Silakan silakan Oke, silakan. siap. Oke, saya coba jawab Ya, ya, Pak Yoli. oke, siap. Pak Agus, mohon izin untuk menjawab. Ya. Kalau saya lihat untuk ini adalah pertanyaan yang sekaligus menohok kita sarjana-sarjana olahraga gitu ya. Luar biasa ini. Beberapa tahun lalu memang ada teman-teman yang bukan dari jurusan olahraga, tapi dia berkecimpung di dunia olahraga. Misalnya dia jadi wasit sepak bola, wasit futsal, wasit basket, dan lain sebagainya. Tapi kuliahnya bukan di olahraga. Entah kuliahnya di ekonomi, kuliahnya di FISIP, dan seterusnya. Ya kan? Dulu ada teman saya almarhum Aang Sugianto, sempat ngomong begini, lu nggak pada malu apa? Malu kenapa? No, lihat no. Dia tuh bukan jurusan olahraga, tapi dia bikin event-event olahraga, turnamen futsal, liga futsal. Kita kenapa nggak bikin? Nah, itu salah satu pernyataan dari teman saya dulu. Sekarang beliau sudah meninggal, Aang Sugianto. Itu Almarhum. pernyataan beliau ya, almarhum. Saya masih ingat. Nah, kemudian juga di samping itu teman-teman alumni olahraga Unisma ya, sebagian besar itu jadi guru ya, jadi pelatih. Tapi jarang sekali yang berwirausaha. Misalnya berwirausaha di bidang pembuatan jersey. Nah, itu jarang sekali. Setahu saya hanya masih terhitung dari satu tangan saya ini, ya, nggak nyampe 5 orang, ya. Itu yang sukses dan bertahan sampai sekarang ada yang untuk kelas penjas ini juga saya gunakan jasa beliau, yaitu Kedira. Nah, itu salah satu alumni FK Unisma yang sukses di bisnis tentang olahraga. Nah, untuk industri bisnis-bisnis lainnya ada nggak? Ada juga teman yang buka massage untuk penanganan cedera olahraga. Namanya Doom Recovery Massage. Itu juga salah satu teman yang kita gunakan untuk tim massage dari Porda Kota Bekasi untuk cabang olahraga dan sepak bola dulu. Tapi sekarang sudah tidak aktif lagi karena beliau lagi ambil S2 di Bandung, di Cimahi kalau nggak salah. Nah, ini juga pertanyaan yang muncul ke saya ketika kalau kita kangen-kangenan di alumni-alumni FKIP olahraga Unisma, ketika ditanya jabatan lu di sekolahan apa? Ada pertanyaan yang nanya ke saya nih, ke saya pribadi. Oh, saya di sekolah jadi kurikulum. Loh, itu teman-teman langsung pada mengenyitkan dahi begini. Heran gitu kan. Lah, guru olahraga kok kurikulum? Guru olahraga tuh kesiswaan, bagian nabokin siswa kalau telat, bagian nabokin siswa kalau berantem gitu kan. Dan bagian lomba-lomba gitu kan. Nah, saya bilang nggak salah juga kayaknya deh kalau guru olahraga jadi kurikulum. Kalau saya lebih cenderung apa ya? Lebih cenderung nyaman sebagai kurikulum. Karena kalau kesiswaan, kalau menurut saya pribadi agak renyak. Kenapa? Ngurusinnya itu anak-anak SMP jujur aja rada ribet. Masih terlalu kekanak-kanakan kalau menurut saya. Tapi kalau kurikulum lebih cenderung banyak Nanggung. urusannya sama guru-guru. Betul. Nanggung Oke. dengan guru-guru kan kalau kurikulum seperti itu. Itu pun jadi pertanyaan ke kita kan. Kenapa kok guru olahraga jadi kurikulum? Emang jarang sekali kebanyakan guru olahraga jadi kesiswaan. Demikian pula pertanyaan Pak Agus tadi. Guru-guru olahraga alumni pendidikan olahraga itu cuma buat ngajar ngelatih doang. Sebenarnya tidak. Hanya saja mindsetnya kalau menurut saya itu. Karena nggak semua orang ya punya mindset untuk berpikir ke industri olahraga tadi, usaha jersey futsal, jersey sepak bola, jersey bola basket itu jarang digarap ya, jarang digarap oleh alumni olahraga ya kan. Kebanyakan pikiran mereka, oh gua lulus dari jurusan pendidikan olahraga, target utama gua adalah PNS guru olahraga.
Biasanya begitu. Setelah PNS, udah santai aja. Biasanya ya. Biasanya nih, sekali lagi saya bilang Mm-mm. biasanya. Tapi hanya sebagian kecil orang yang berpikir, gue mau wirausaha. Sama ketika orang ditanya lebih baik jadi karyawan atau untuk membuka usaha. Pertanyaannya, karyawan aja, jadi pegawai saja. Kalau jadi wirausaha banyak resikonya. Kalau jadi wirausaha takut bangkrut. Kalau jualan malu. Kalau jualan gue nggak bakat. Nah, padahal kalau berbicara masalah jalur rezeki, kalau menurut mohon maaf kalau saya salah nih. Kalau menurut hadis Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya dari berniaga. Kalau saya pernah baca dan pernah dengar seperti itu. Artinya apa? Untuk berdagang atau berniaga, peluang rezekinya itu 90% dari 100% kalau berdasarkan hadis tersebut. Artinya sejujurnya peluang untuk sukses di berdagang atau berniaga itu lebih besar dibandingkan kita menjadi karyawan. Begitu Teh Yoyo. Jadi secara nggak langsung gini, buat siapapun jangan puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Gitu. Nah, betul. Bangun, Iya, uh, aware gitu ya, buka jadi matanya, buka telinga, harus gunakan seluruh panca lebih indera yang kita miliki untuk lebih peka betul. dan lebih lebih berempati kepada apa yang terjadi di sekeliling kita supaya bisa merasakan atau berbagi tentang apa yang terbaik buat diri dan lingkungan kita. Bermanfaatlah guys. Oke, itu garis besarnya Betul. bermanfaatlah. Oke. Jadi apapun profesinya, apapun itu, maksimalkan dirimu, elaborate diri, gali terus tentang kemampuan diri, potensi diri yang belum kelihatan. Mungkin sekarang kan masih masih kok kayaknya ngelihat dia kok begini ya, saya bisa apa enggak. Nah, berhenti berpikir begitu. Ayo keluar dari zona nyaman. Bangun, lalu cari upgrade diri. Sekarang kan bisa online. Salah satunya ya seperti ini gitu. Jangan melihat keluar dari mana. Kadang gini Kak, siapa? Sama-sama S1 yang ngomong. Kadang suka gitu kan. Jadi orang tuh hanya melihat Betul. siapa yang berbicara. Jadi udah dong, berhenti dong melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Betul. Betul Intinya sekali. dari Kak Ogi seperti itu. Nah, ternyata Kak Ogi ini orangnya lebih suka untuk mengelaborate diri dan berbagi Ya. dengan yang lain sesama gitu. Makanya pengen di kurikulum seperti itu ya Kak ya. Nah, Mudah. betul. Nah, mudah-mudahan nih dengan melihat ini banyak guru-guru yang terinspirasi nih, mulai mengelaborate Amin. diri untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, baik untuk lingkungan ataupun diri sendiri. Minimal untuk kelas yang kita pegang kalau guru SD ya, gitu. Nah, sekarang kalau gini nggak kerasa udah 1 jam, udah 60 menit kita bersama. 60 menit, kerasa nggak? Enggak ya masih. Kak, closing statement untuk perbincangan kita hari ini yang berkaitan dengan tema ya. Tadi temanya adalah agen perubahan, agen perubahan untuk kini dan nanti. Gitu. Coba closing statementnya apa Kak? Kira-kira Oke. dari Kak Ogi. Saya coba untuk bikin closing statement ya Iya. berkaitan dengan tema hari ini. Jadi Mm-mm. kalau menurut saya untuk menjadi agen perubahan kita harus mengeksplor kemampuan diri kita sendiri. Mulai dari yang pertama ASK. Kalau Bapak Agus tadi kan LPSK, kalau saya bilang ASK, ask. A-nya untuk Oke. attitude, S-nya untuk Mm-mm. skill, dan K-nya untuk knowledge. Attitude, Oh. skill, and knowledge. Dengan ada attitude atau perilaku atau sikap atau etika yang baik atau adab lah kita nyebutnya, maka kita akan lebih dipercaya dan mudah untuk bergaul dengan orang lain. Skill dengan skill yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki,
maka keterampilan yang kita miliki, maka itu akan lebih cenderung memudahkan untuk kita bergerak mau seperti apa dan mau kemana. Nah, didukung dengan knowledge, pengetahuan. Nah, dengan tambahan pengetahuan tadi, kita akan lebih bisa mengembangkan kemampuan yang ada di diri kita dan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Demikian, Tayoli. Wih, keren. Oke, ASK. Oke, well noted, Kak. Terima kasih untuk hari ini. Oke, Sebelum sama-sama. menutup acara nih, Yuli mau ngucapin mohon maaf lahir batin ya, Kak. Kalau ada kata-kata dari Yuli yang terlalu gimana, saya mohon maaf. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Tidak sekarang, tapi mungkin nanti. Oke. Dengan begitu saya tutup bincang Rabu Menggebu hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di PSBB besok malam Minggu ya guys. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Kaugi pamit. Terima Bye. kasih.